Baik, kita akan jelaskan sedikit mengenai persamaan gelombang jalan ya. Sebelumnya coba kita review sedikit bagaimana rumus dasar gelombang ya. Yang mana kemarin kita sudah jelaskan ya. Menghitung cepat lambat gelombang apa? V sama dengan lambda dikali F atau lambda dibagi dengan waktu periode. Ya, ini rumus dasar gelombang. V cepat lambat, lambda panjang gelombang, F frekuensi gelombang, kemudian T adalah waktu periode. Kemudian ingat, kemarin dikatakan satu lambda kemungkinan bentuknya ada dua ya, bahkan tiga pun bisa. Pertama, satu lambda itu satu bukit, satu lembah. Ini jarak satu lambda. Kedua, satu bukit ke bukit yang lain. Ini pun satu lambda. Nah, boleh jadi lembah ke lembah. Lembah ke lembah pun disebut dengan satu lambda. Oke, ini cerita kita kemarin tentang rumus dasar gelombang. Sekarang kita lihat gelombang berjalan. Misalnya begini, kalau kita punya sebuah bandul atau sebuah pegas, bayangkanlah pegas, ya. Di bawahnya kita beri beban, seperti gambar. Kemudian kita tarik bandul ini ke bawah, lalu kita lepas. Apa kejadian? Ketika bandul ini atau pegas ini kita tarik ke bawah, kemudian kita lepas, maaf ya, ini gambarnya miring. Jadi kalau ini misalkan sebuah pegas, kemudian kita tarik ke bawah, lalu kita lepaskan, lepas bandulnya kan bergerak bolak-balik, yang dikenal dengan gerak harmonis sederhana. Nah, bagaimana persamaannya? Persamaan simpangan gerak harmonis sederhana GHS ya. Ini kita tuliskan kemarin gimana? Amalan malam Jumat. Yasin ya kan? Nah, jadi persamaan simpangannya adalah Yasin seperti ini. Yasin omega T. Y simpangan, A-nya amplitudo, sin fungsinya fungsi sinus. Di situ ada omega. Ingat, di gerak melingkar, omega rumusnya bisa 2V per T atau 2V dikali dengan frekuensi ya. Nah, ini persamaan gerak harmonis sederhana yang dihasilkan sebuah pegas atau bandul. Nah, kemudian seandainya di beban ini kita ikat sebuah tali seperti ini, gitu ya. Nah, kalau ini kita tarik, kita lepaskan, pada saat benda atau pegas tersebut bergerak naik turun, nah pada tali akan dihasilkan gelombang. Kira-kira seperti ini, gitu ya. Nah, gelombangnya akan berjalan ke kanan. Nah, kalau ditanya berapa persamaan gelombang di titik awal, persamaan gelombang di titik awal sama dengan persamaan simpangan atau persamaan gerak harmonis sederhana. Nah, yang jadi persoalan, kita mau mencari persamaan simpangan di satu titik, katakan jaraknya X dari titik awal, ya. Dan gelombang merambat ke kanan, katakanlah kecepatannya V. Nah, bagaimana persamaan simpangan di satu titik yang berjarak X dari titik awal? Ya, rumusnya sama. Kita lihat ya, bahwasanya persamaan gelombang pada jarak tertentu Y sama dengan A dikali sin. Tadi kalau di titik awal omega kali T ya. Omega kali T. Nah, karena bergeser sejauh X, boleh jadi tambah, bisa aja kurang,
konstanta K dikali dengan X. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. A itu apa? A ini adalah amplitudo. Ya, amplitudo adalah simpangan maksimum atau simpangan terjauh. Omega tadi sama ya, kecepatan sudut 2V per T atau 2V kali F. Kemudian di situ ada K. K ini konstanta gelombang. Nilainya 2V per lambda ya. Satuannya nanti meter minus 1. Ya. Nah, sementara kalau di sini satuan kecepatan sudut kemarin apa? Radian per second. Kemudian X itu tadi apa? X itu adalah jarak. Nah, di situ ada tanda positif dan negatif. Kapan tandanya positif dan kapan bertanda negatif? Ya, plus minus ini hanya menyatakan arah. Begini, kalau gelombang merambat ke kanan, maka tandanya negatif. Ya, kalau Bapak ingat begini, ke kanan, huruf akhirnya apa? N, negatif. Ya, atau ke kanan atau negatif ini sama dengan sumbu X positif ya. Bayangkan sumbu X arah kanan, X-nya positif. Nah, kapankah gelombang atau tandanya positif? Jika gelombang merambat ke kiri atau dengan kata lain sumbu X negatif. Ya, kalau sumbu X positif kanan, sumbu X negatif kiri ya. Tanda negatif ke kanan, tanda positif ke kiri. Nah, inilah sepintas persamaan gelombang berjalan. Y simpangan sama dengan amplitudo dikali sin omega T tambah kurang Kx. Ingat ya, persamaan gelombang berjalan amalan malam Jumat. Ya sin omega T tambah kurang Kx. Contoh soal yang berikut. Gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambat 12 meter per second pada frekuensi 4 Hz. Dari data itu coba hitung berapa cepat rambat gelombang. Ingat rumus kita apa? Lambda dikali dengan frekuensi. Nah, kalau kita substitusi kecepatannya 12, lambdanya nggak tahu, frekuensinya 4, maka kita akan dapat lambdanya adalah 12 dibagi 4, nilainya 3 meter. Nah, sekarang jarak AB, titik AB yang berjarak 18 meter akan merambat gelombang, katakanlah sebesar lambda. Jadi kalaulah ini lambdanya lebih kurang seperti ini, ya, maka berapa banyak jumlah gelombang yang dihasilkan? Kita lihat. Maka kita cari hubungan jarak AB dengan lambda. Kita lihat. Kalau di sini terbentuk satu lambda, maka XAB nilainya sama dengan satu lambda. Jika terbentuk 2 lambda, XAB nilainya akan sama dengan 2 lambda. Kalau terbentuk 3 lambda, XAB sama dengan 3 lambda. Seandainya jarak dari A ke B itu terbentuklah M buah lambda, maka hubungannya adalah XAB M berapa banyak lambda yang merambat dikali dengan panjang gelombang yang terlambat tersebut. Nah, maka dalam hal ini untuk mencari jumlahnya gimana? Kita hanya bagi jarak titik tersebut, dalam hal ini A dengan B, dibagilah dengan panjang gelombang, besar panjang gelombang yang merambat, maka secara mudah kita dapat jaraknya adalah 18, panjang gelombangnya 3, gitu ya. 18 bagi 3 jumlahnya berapa? Jumlahnya 6. Jadi dalam hal ini pilihan jawaban kita adalah D. Jadi sangat mudah, cari panjang gelombangnya,
menghitung jumlah gelombang yang dihasilkan, hanya kita bagi jarak kedua titik dengan besar panjang gelombang yang berada.